Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom. Boleh lebih semangat lagi, Shalom. Tuhan Yesus kita baik, amin. Seberapa kita yang pagi hari ini ada di tempat ini, yang masih merasakan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus kita baik, amin. Saudara yang percaya, mari saya juga undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita. Kau baik buat setiap kami ya Tuhan. Masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak
Tuhan. Firman Tuhan berkata, kasih setia Tuhan gak pernah habis-habisnya buat setiap kita. Amin. Saudara yang percaya, saudara kan yang percaya sama-sama katakan, Yesus baik bagimu, oh Yesus baik bagiku. dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Yesus baik bagimu, oh Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Yesus baik bagimu, oh Yesus baik bagiku. dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, mari sekali lagi katakan, Yesus baik bagimu, oh Yesus baik bagiku. dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saya mau dengar jemaat sendiri katakan, Tuhan Yesus baik. Mari sekali lagi jemaat sendiri katakan, Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Sambil sorak-sorakan, Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, amin. Percaya sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi Tuhan silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Hadirat Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kami tahu Engkau Tuhan kami yang baik. Apapun keadaan kami Tuhan, kami tetap mau berseru, Tuhan Yesus Engkau baik buat kami. Tuhan Engkau baik buat kami Tuhan. Kami tahu Engkau selalu memberikan Tuhan segala sesuatu yang kami perlukan, yang kami rindukan di waktu yang tepat. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari sama-sama umat Tuhan dengan menaikkan pujian. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik
Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari sampai kita berjemaat Tuhan dengan pujian ini. Yuk sama-sama kita berdiri dalam hadirat Tuhan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari sembah Dia. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau bekerja Tuhan, Kau bekerja Yesus. Di waktu yang tepat, Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang setia. God is faithful. Haleluya. Haleluya. Ya Rabba, ya Rabba, syarah, Rabba, ya Rabba. Ini yang kami percaya Tuhan, kalau Engkau mendengar dan menjawab setiap doa kami Tuhan. Thank you Jesus. Mari terus sembah Dia, sembah. Tuhan hadir di tempat ini. Dia rindu menjamah setiap hatimu yang ada di tempat ini. Dia rindu menjamah setiap pribadimu pagi hari ini. Dia rindu jamah setiap keluargamu pagi hari ini. Mari bawa hidupmu pada Tuhan pagi ini. Ya Rabba, Rabba, ya Rabba, Syir, Rabba, ya Rabba, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Iman kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau melihat semuanya jadi indah Tuhan. Yesus. Sekali jemaat saja naikkan pujian. Mari sungguh-sungguh naikkan pujian ini Yes Lord. Jadikan pujian ini doamu sama Tuhan. Dengan caramu ya Tuhan Engkau bekerja. Lebih dari yang kudoakan, Yesus menjawab lebih dari yang
Your God is my provider. Kau yang menyediakan apa yang kami perlukan, Tuhan. You are Jireh. Yes, you are. Hallelujah. Jireh, you are enough. Jireh, more than enough. Jireh, more than enough. Jireh, more than enough. I will be content in every circumstance. Oh, Jireh, more than enough. Sing Jireh, Jireh, you're more than enough. Jireh, Jireh, you're more than enough. I will be content in every circumstance. Oh, Jireh, you're enough. Sing Jireh, Jireh, more than enough. Hallelujah. You are working in us, oh Lord Jesus. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau sementara bekerja dalam hidup kami. You are Jireh. Hallelujah. Mari percaya saudara dengan iman. Mari terima dengan imanmu siang hari ini, pagi ini. Biar apa-apa more than we ask, think, or imagine, according to His power, more than enough. It's more than enough. More than we ask, think, or imagine, according to His power, it's working in us. It's more than enough. Sama-sama yuk naikkan pujian ini. More than we ask, think, or imagine, according to His power, working in us. It's more than enough. More than we ask, think, or imagine, according to His power, working in us. Lagi, come on, lebih low. More than we ask, think, or imagine, according to His power, working in us. It's more than enough. One more time. More than we ask, think, or imagine, according to His power, working in us. It's more than enough. Sing Jireh, Jireh, you're more than enough. Jireh, you're more than enough. Jireh, Jireh, you're more than enough. Jireh, Jireh, you're more than enough. Jireh, Jireh, you're more than enough. You're more than enough. Oh, Jireh, you're more than enough. Jireh,
You're more than enough. Sing Jireh. Jireh, You're more than enough. you're more than enough, God. Jireh. You're Abba Father, Abba Come on, sing. Yahweh. Jireh. You're more than enough. Jireh. You're more than enough. Jireh. You're more than enough. Thank you, Father. Jireh. You're more than enough. Thank you, Lord. Thank you, Abba. Buka hatimu untuk Bapa, untuk kasih Bapa. Kalau Papa. Bapa yang baik, terima kasih. Bapa yang baik, bahwa kami ada di sini Tuhan. Bukan karena sekedar kami ingin beribadah hari Minggu. Tapi ada Engkau di tempat ini Bapa. Ada hati yang terbuka. Bapa, kalau hamba-Mu pada hari ini menyampaikan firman-Mu Tuhan, kuduskan mulut bibir. Biarkan pikiranmu, hatimu Tuhan yang aku sampaikan siang hari ini. Urapi hamba-Mu Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus semua yang ada di ruangan ini. Maupun yang ada di rumah mendengar YouTube. Dan biarkan kami buka hati kami, mata rohani kami, agar menjadi tanah yang subur. Untuk ditaburi firman Tuhan, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat Tuhan. Sehingga kami keluar dari tempat ini menjadi manusia baru yang berbeda. Dan kami berbuah di luar sana sehingga orang boleh bertanya, siapa Tuhan yang ada di dalam dirimu? Siapa roh Tuhan yang ada di dalam dirimu? Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, keluarga di dalam Tuhan Yesus. Di sini saya sepertinya bukan di gereja tapi di kebaktian keluarga. Terima kasih pada Tuhan yang memberi kesempatan untuk saya siang hari pagi hari ini share sebagian dari firman Tuhan dan juga sebagian dari kesaksian hidup saya yang semoga menjadi berkat buat banyak orang. Ya. Terima kasih juga untuk keluarga Tante Loce dan Om Darmawan semua yang terus, keluarga Wow yang terus mendoakan, menopang saya dengan doa. Tuhan Yesus memberkati. Saya ketika diminta oleh Pastor Ola untuk share firman pagi hari ini, saya terus tanya Tuhan apa ya yang Tuhan mau sampaikan pagi hari ini. Saya kembali kepada pelayanan saya, itu yang Tuhan taruhkan. Saya backgroundnya itu sarjana ilmu administrasi. Lalu satu saat karena saya mengajar sekolah minggu di GPIB Evata di English service-nya, lalu ada teman dari mertua saya bilang sama saya, there is a job opening di JIS, di Jakarta International School. Oke, saya tuh nggak punya latar belakang guru gitu ya. Saya turut aja. Dan memang pada saat itu ekonomi keluarga kami itu sulit sekali. Nah di sini ada anak saya 2 di sini. Shalom, puji Tuhan. Nah akhirnya saya bekerja di situ. Ibu bapak tahu dong, Jakarta International School bukan sekolah yang semua orang bisa masuk. Ternyata di situ mulailah saya dikasih lihat mengenai anak-anak ya, yang
tentunya berkelimpahan. Setelah itu saya resign dari situ karena di situ saya teacher's aide, jadi saya ingin mengabdikan diri saya untuk Indonesia. Akhirnya saya mencari sekolah di Kartini Preschool, saya mulai mengajar di situ. Sama saja, saya melihat ada hal yang selalu menjadi pokok permasalahan di banyak anak. Anak itu kan tentu nggak kecil terus ya, dia akan bertumbuh. Gitu. Setelah itu kami pindah ke Sentul, anak saya sekolah di Penabur. Kepala sekolahnya orang Amerika, tiba-tiba dia tanya, saya nggak ngerti dia dapat tahu dari mana. Can you help us to teach art? Dalam hati saya, cium aja bau guru ya. Gitu loh, udah mau udahan diminta lagi. Ternyata saya hanya turut sama apa yang Tuhan bukakan gitu. Saya mulailah ngajar, kan dulunya prep school, kindergarten, sekarang SD. Dari SD, SMP-nya buka, saya suruh ngajar SMP. SMA-nya buka, nah ini ada orang tua murid di sini, Pak Denny dan Bu Tuti. Buka lagi SMA-nya. Setelah itu mereka lulus, mereka juga Miss Maya, tadinya manggilnya Miss, lama-lama Tante. Ya, lama-lama Mami Maya, ya sudah apa saja deh. Oke, akhirnya saya melihat sampai hari ini kenapa Tuhan persiapkan saya. Ternyata itu pelayanan saya. Di jalan hidup saya ditaruhkan anak-anak yang banyak orang tuanya tidak tahu apa yang terjadi sama mereka. Karena saya lihat mereka di sekolah. Gitu. Jadi tidak pengaruh sekolah murah, setengah murah, mahal banget. Sama aja masalahnya. Yaitu apa saudara? Banyak dari kita, apalagi kita bicara dulu keluarga di dalam Tuhan. Yang diwariskan ke anak itu lebih kepada, oh iya mesti sekolah yang bagus ya kan. Mesti les ini, les itu. Habis itu mikirin nanti kerjaannya A, B, C, D. Supaya anak itu terus bisa. Jadi yang dipersiapkan untuk anak-anak kita itu lebih tatanan duniawi. Banyak sekali, saya nggak bilang ke sana, tapi kita semua menjadi tanggung jawab kita ya. Untuk ada awareness. Bukan warisan duniawi yang penting. Penting, tapi tidak sepenting warisan sorgawi. Amin ya Bapak Ibu. Jadi di sini bukan hanya Bapak Ibu yang punya anak, oma, opa, tapi juga adik-adik di sini. Karena satu saat kalian akan terus menjadi dewasa. Ya. Nah, ternyata warisan ini, warisan iman ini yang sering tidak terlalu diperdulikan. Nah, begitu anak-anak mulai misalnya mereka ke dunia sekuler, pada saat mereka tidak mengerti siapa diri mereka di dalam Tuhan, ya kan? Karena tidak di transfer knowledge gitu tentang siapa diri mereka. Pada saat mereka ketemu masalah, mereka goyang. Kenapa? Mereka tidak tahu identitas mereka di dalam Tuhan. Mereka tidak tahu mereka itu bukan warga negara dunia ini. Bukan dunia lain ya. Mereka bukan warga negara dunia. Mereka warga negara kerajaan surga. Saya akan membacakan kita bersama-sama, tentu firman Tuhan agak sedikit banyak nggak apa-apa ya. Tetapi untuk mengingatkan kita siapa diri kita. Karena pada saat kita tidak mengerti siapa diri kita tidak tahu kuasa yang ada di dalam kita. Warisan yang ada di dalam kita. Dan siapa kita. Berbeda dengan manusia-manusia yang tidak mengenal Tuhan. Mari kita baca bersama-sama dari Mazmur 139.
Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Kita ini bukan kebetulan. Kita sudah ada di dalam buku kehidupannya Tuhan. Ya kan, anak-anak di sini nih, kita semua, kita sudah ada di buku kehidupannya Tuhan. Kita dibentuk di kandungan ibu kita. Walaupun banyak anak yang tidak tahu siapa ibunya, siapa bapaknya, tapi di mata Tuhan dia adalah ajaib dan dahsyat. Amin. Itu yang mesti kita sampaikan, bukan hanya anak kita. Tetapi di sekeliling kita banyak yang menderita tidak tahu siapa dirinya. Boleh kita baca berikutnya? Dari Filipi 3 ayat 20. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Itu yang saya banyak ingatkan kepada dulu murid-murid saya, kepada anak-anak saya. Kamu tuh pasportnya bukan Indonesia loh. Kamu pasportnya warga negara kerajaan surga. Berarti rajanya luar biasa. Kedua, bapaknya luar biasa. Jadi kalau kita punya paspor kerajaan surga, misalnya Ibu Eta jadi ambasador dari negara mana Bu maunya? Indonesia. Ibu dikirim dong ke Jerman. Ibu punya kewajiban dan punya semua fasilitas dan berkat, betul? Nah, tiba-tiba Ibu Eta sampai di Jerman bukannya mempresentasikan Indonesia dan semua keindahannya, semua hal-hal harta Indonesia. Dan semuanya itu ibu malah jadi mau warga negara Jerman. Itu yang sering terjadi dengan kita loh. Kita punya pasportnya, paspor kerajaan surga. Tapi kita di dunia ini akhirnya yang dipikirin malah urusan dunia. Lupa kita ditugasin sama bapak kita, sama raja kita loh. Jadi walaupun kita ini ya ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, atau sudah usia lanjut, jangan diam-diam dan wasting your time. Because you have a job as the ambassador kerajaan surga. Amin. Ingat itu, ingat. Sehingga kalaupun kita diam-diam di rumah, semakin kita tanya dan minta sama Tuhan, Tuhan ini saya, jadikan saya your vessel. Alatmu menyalurkan apa yang engkau tugaskan pada saya. Tuhan pasti kasih. Tapi kita minta terus. Jangan kita bercukup diri hanya, oh I'm fine. Aku udah banyak kok uang simpenannya. Anakku udah hebat kok. Hebat menurut siapa? Banyak anak-anak sudah hebat. Tapi ternyata dia tidak mengenal siapa bapaknya di surga. Dia tidak mengenal siapa rajanya. Begitu badai menghajar dia, akhirnya apa? Berbalik dari Tuhan. Kita tinggal milih, mau ke kanan lewat jalan sempit atau mau ke kiri ke jurang. Tadi habis ngobrol sama Pak Denny ya, nggak ada pilihan. Berikutnya Pak. Mari kita baca Efesus 11 ayat 11 sampai 12. Ini adalah janji Tuhan yang banyak sekali anak Tuhan tidak tahu. Perkatakan firman Tuhan siang dan malam. Ya, walaupun ponakan, kakak, adik, anak kayaknya aduh ngomongin itu melulu capek deh gitu. Enggak apa-apa. Satu saat nanti mereka tahu
Taburan firman tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Kita buktikan dalam hidup kita, ya. Efesus 11 ayat 11 sampai 12. Aku katakan di dalam Kristus, karena kita di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kita udah punya bagian yang dijanjikan. Tahu nggak kita? Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Bilang pada diri kita sudah ditentukan dan kita mendapat bagian dari Tuhan Yesus. Amin. Bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Amin. Kemuliaannya. Jadi siapapun yang sudah mendapat janji-janji itu, jangan tepuk dada buat diri sendiri. Semua buat kemuliaan Tuhan. Kita mulia, tapi buat kemuliaan Tuhan. Sehingga we don't boast ourselves, tidak menepuk dada. Apapun dimanapun kita berada, pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, di marketplace, dimanapun Anda berada. Karena itu justru lahan pelayanannya, bukan di gereja. Ya, di gereja boleh shalom, haleluya, puji Tuhan. Tapi keluar jadi halilintar. Kenapa? Kesenggol sedikit mulutnya. Kalau belum bisa muji Tuhan, paling enggak diem mulutnya. Senyum aja. Daripada yang keluar halilintar. Berikutnya. Efesus 1 ayat 13-14. Ini pun bagian yang sangat penting. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, kita boleh baca bersama-sama, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Apakah Roh Kudus buat 1-2 orang? No, semua. Pada saat Tuhan naik ke surga, it's not only for me, for several of you, buat semua. Dan Roh Kudus itu banyak anak Tuhan tahu Roh Kudus dari firman Tuhan, but they lock up the Holy Spirit somewhere in the corner of your heart. Dikunci di sudut, Roh Kudus itu tidak disuruh bersama-sama dengan kita, menuntun kita, memberkati kita. Ya kan? Nah, selanjutnya. Di dalam Dia, ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu mari baca bersama-sama, penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Bilang sama diri kita milik siapa? Milik Allah. Amin. Untuk lagi-lagi memuji kemuliaannya. Apakah setiap hari Minggu kalau kita memuji Tuhan, atau yang ada di atas panggung, atau yang di sana, untuk apa? Memuji Tuhan. Suara kita buat Tuhan. Puji-pujian dengan roh kita buat Tuhan. Hati kita buat Tuhan. Amin, haleluya. Berikutnya, satu saat Tuhan ingatkan saya bahwa kamu gak usah takut, karena dalam perjalanan kita sering mengalami hal-hal yang seperti saya bilang tadi ya, badai dalam hidup kita, kepahitan. Ada yang tidak pernah bertemu dengan ayah atau ibunya. Ada yang disakiti oleh ayah ibunya. Ada yang sama sekali tidak mengerti dia harus kemana karena sudah terlalu sakit hatinya. Pelayanan itu yang saya alami di mana-mana, bukan hanya murid saya. Ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini,
maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Amin. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Haleluya, amin. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Semua itu janji-janji Tuhan yang banyak anak Tuhan tidak tahu. Karena sudah tertekan, terpuruk, tercabik-cabik, sudah tidak tahu mau kemana. Berikutnya, Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut. Jangan gemetar karena mereka. Mereka itu silahkan interpretasikan untuk diri kita masing-masing. Siapa sih mereka itu? Yang menakuti kita termasuk orang-orang yang tidak mempunyai Roh Kudus di dalamnya. Bisa mengintimidasi kita. Iblis bisa mengintimidasi kita. Itu juaranya dia. Mengelabui kita. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Minggu lalu Tuhan ingatkan firman Tuhan ini pada saat saya merawat ibu saya. Saya pikir buat ibu saya, ternyata buat saya. Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tidak akan menelantarkan engkau. Bilang pada diri sendiri bila Anda dalam keadaan yang sangat menyakitkan. Atau sangat sedih, sangat terpuruk, sangat bingung, seperti gelap di sekeliling kita. Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Tuhan tidak akan menelantarkan saya. Haleluya, amin. Diulang lagi di ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Hati kita harus dijaga. Boleh kita melihat videonya, Pak? Satu saat ini terjadi di rumah saya. Kenapa orang suka hatinya itu tidak bisa terbuka lagi atau dia tidak bisa menerima kasih Bapa, menerima kasih Tuhan. Dia pun sulit untuk memberikan maaf, sulit melepaskan semua luka, nanah hatinya. Ini suatu saat kami punya saluran di rumah kami, ya, septic tank kami. Sudah hancur, tidak bisa lagi kami panggil orang septic tank. Mau di sistem mereka tuh ada yang ditembak, ada yang disedot segala macam sampai suami saya dan sahabatnya itu sibuk 1 minggu mencari tahu kenapa sih. Dan kita pikir pakai soda api kali, pakai ini, pakai itu. Akhirnya dibongkarlah semua. Saudara lihat itu yang di dalam pipa-pipa itu. Menurut saudara itu apa? Menurut Bapak Ibu. Yang ada di dalam pipa itu. Ada yang tahu? Itu adalah akar. Ternyata waktu dibor, yang keluar serbuk-serbuk kayu. Kita bingung, loh kok bisa sih di saluran pipa seperti itu kok ada serbuk kayu. Boleh silakan foto berikutnya. Ternyata di sekitar di pekarangan rumah saya, di rumah kami itu banyak pohon. Ibu Bapak lihat seberapa besar celahnya dari keni ya istilahnya yang membelok itu. Next. Ternyata akar itu masuk dari situ. Segitu kecil celah yang dibuka. Artinya apa saudara? Jangan pernah buka celah. Kemarahan, luka batin, kesedihan dan lain sebagainya. Jangan buka celah.
Kenapa? Pada saat kita buka celah, kita tidak pernah tahu. Akar itu kan pasti masuknya kecil ya. Terus kecil lama-lama gede. Saya sampai pikir itu kabel telepon Pak. Ternyata bukan. Nah, tidak bisa cuman sekedar sedikit aja. Demikian juga hati kita. Kalau kita sedikit-sedikit tidak pernah kita kerok, kita tanya Tuhan apalagi, Tuhan Roh Kudus, buka hati. Ya, minta sama Tuhan, nggak akan bisa menyelesaikan. Hanya dengan Tuhan, dengan Roh Kudus kita mampu mengkorek semuanya. Sakit-sakit, saya melayani seorang anak. Padahal saya disuruh ke situ, ke tempat itu, bukan untuk melayani anak ini. Roh Kudus ingatkan, besok layani tiup shofar. Lah orang di kantor kok ngapain saya tiup shofar ya? Tapi saya turut. Nah ini guru shofar saya. Terus habis tiup shofar dan lain sebagainya, kita berdoa untuk kantor dan lain sebagainya. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, layani anak itu. Saya hanya nurut, obedience. It needs an obedience heart. Tunduk apa kata Tuhan. Saya jalan ke anak itu. Saya izin untuk menyaksikan ini. Saya doakan dia. Roh Kudus bilang, anak ini lukanya terlalu dalam. Lalu saya bilang sama anak ini, let go. Dia terluka sekali oleh ayahnya. Saya bilang, luncurkan maaf. Luncurkan maaf. Dan di dalam doa bersama dengan dia, dia mulai nangis. Mulai nangis. Dan saya bilang, luncurkan maaf. Dan Roh Kudus itu sampai suruh saya bertekuk lutut di kaki anak itu. Dan pada saat Roh Kudus suruh saya memegang hati anak itu, saya gak bisa berhenti menangis. Saya bisa merasakan sakitnya hati anak ini. Dan anak itu memang menjerit. Dan saya bilang, let go. Aku melihat bapak kamu ada di dalam gelap. Ampuni ayah kamu, ampuni sayang, ampuni. Dia bilang, sakit tante, sakit. Bukan cuma anak ini. Banyak dari kita dan anak-anak di luar sana, bahkan orang dewasa. Mereka tidak tahu kenapa mereka seperti itu. Meluncurkan pengampunan, mengalahkan iblis. Karena iblis sudah kalah di kayu salib. Tetapi pada saat anak ini sebuah contoh. Pada saat dia mau mengampuni, belum selesai. Saya bilang ampuni, ampuni sampai saya bertukuk lutut. Saya bilang ampuni. Lihat tante, ada Tuhan Yesus. Ada Bapa yang luar biasa buat kamu. Saya bilang gitu. Jangan lagi ungkit-ungkit kesalahan papa. Lalu dia bilang, sakit tante, sakit. Dan dia mau mengampuni. Begitu dia mau mengampuni, itulah celah ya. Hati-hati. Tiba-tiba dia mulai manifestasi. Berarti siapa yang tidak senang pada saat kita mau meluncurkan pengampunan? Siapa? Iblis. Anak itu langsung mulai manifestasi. Dia mulai cakar-cakar, dia tarik rambutnya. Saya langsung bilang, wah ini harus kita layani. Ada ibunya di dekat situ, tapi ibunya tunduk kepada Tuhan karena ternyata ibunya diminta sama Roh Kudus sama Tuhan, diam dulu karena ada saya. Jadi itulah rencana Tuhan supaya diatur saya dulu. Setelah anak ini mulai manifestasi, saya doa dan kasih minyak urapan. Marahlah dia, dibuang minyak urapan saya. Saya ambil, saya kasih lagi. Dan begitu dia dipeluk oleh ibunya untuk didoakan kami bersama-sama melayani pelepasan. Apa yang terjadi? Ingat, mulut kita penuh kuasa. Perkatakan firman dengan benar, dengan hati, dengan iman. Pada saat anak itu mulai sadar, jadi dia sudah mulai bisa disuruh berdoa,
Apa yang dilakukan iblis? Mulutnya dikunci. Kita terus bilang tolong Tuhan Yesus, tolong Tuhan Yesus. Mulutnya dikunci, dia tidak bisa ngomong Tuhan Yesus, cuman gini. Dipuntir lidahnya. Terus kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus, terus kita katakan sampai dia bisa katakan. Akhirnya, artinya apa? Perkataan kita itu komunikasi kita sama Tuhan. Perkatakan firman, hati-hati. Itu iblis selalu mau hijack. Iblis mau rebut. Makanya setiap hari berdoa di dalam roh. Berikutnya, begitu dia mulai mau meluncurkan pengampunan dan mengatakan Tuhan Yesus tolong. Belum selesai iblis. Dia, spirit itu masih mau menyiksa badannya dia. Sampai dia bilang, tolong mama, tolong tante, tolong. Sakit. Rupanya masih iblis kekuatan terakhirnya itu mau menyakiti bait Allahnya dia. Jadi roh kita setelah kita terima Tuhan Yesus lahir baru. Jaga komunikasi kita, intimasi dengan Tuhan, dengan Bapa kita di surga. Karena jiwa dan tubuh kita ikut dengan roh kita. Terus jagai. Kenapa? Karena singa yang mengaum-ngaum si singa ompong ini mau menelan. Jadi jangan bilang, saya udah oke, saya udah lahir baru, saya sudah dibaptis, saya sudah belajar firman, saya sudah melayani. Terus berjaga-jaga. Amin. Jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada saat kita sekarang ini mendengar firman Tuhan, apakah itu untuk kita? Apakah ditaruhkan di dalam hati kita nama siapapun di dalam hati kita? Doakan. Karena pasti Roh Kudus tidak akan salah. Siapa yang perlu kita bantu? Beritahu identitas di dalam Tuhan. Beritahu mereka warga negara kerajaan surga. Beritahu janji-janji Tuhan. Dan itu sebetulnya sudah kita terima. Tinggal kita akses dengan kuasa darah Yesus. Otoritas kerajaan surga. Kita akses karena berkat itu sudah disiapkan. Tapi kita anak-anak di sekeliling kita yang banyak tidak tahu. Mari kita memulai dari diri kita sendiri, selesaikan urusan sama Tuhan. Ya, it's not about us, it's about Him. Hari ini jangan keraskan hati. Hari ini jangan tunda. Selesaikan urusan sama Tuhan. Kenapa? Karena banyak yang harus kita layani. Pengerjanya kurang, betul ya Pak Pendeta ya, Ibu ya. Pengerjanya yang kurang. Tuayan sudah banyak ya Pak. Oke. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak sekali yang belum bertemu secara pribadi dengan Bapa di surga. Banyak yang masih mencari-cari terus kasih itu. Padahal Bapak sudah bilang, saya di sini, aku di sini. Aku mau memeluk kamu dengan kasih yang tiada habisnya. Jehovah Jireh, you are enough, you are enough. The goodness of God. Selalu diingatkan oleh Ibu Celit. God is good. All the time God is good. Amin. Baik. Itulah secara garis besar apa yang Tuhan taruhkan di hati saya. Mengenai identitas kita. Warga negara. Dan intimasi dengan Tuhan. Jadikanlah Bapa di surga, Bapa kita. Amin. Jadi jangan lupa firman-firman Tuhan ini kita perkatakan siang dan malam untuk sekeliling kita, anak cucu kita. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan ya. Mari kita angkat satu pujian.
Sebelumnya boleh kita nyalakan satu video. Video ini sangat memberkati saya. Karena boleh dikeraskan? Asked his father, "Dad, what is the size of God?" Then the father looked up at the sky and saw a plane and asked his son, "What is the size of this plane?" The boy replied, "It is very small. I can hardly see it." Then the father took him to the airport, and as they approached the plane, he asked, "Now, my son, how big is this plane?" The boy replied, "Wow, Dad, it's huge." Then the father told him, "God's size depends on how close or far you are to him. The closer you are to him, the greater and greater he will be in your life." A boy. Kalau kita ditanya seberapa besar Tuhan buat kita, seberapa besar Bapa kita, it's depend how close you are to your dad in heaven. Amen. How close you are to your God in heaven. He is not far, He is in your heart. The Holy Spirit is in your heart. Bapak Ibu sekalian, anak-anak semua. Mari kita tunduk kepala. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, Roh Kudus, bila mana masih ada sesuatu Tuhan, yang saya terikat, saya sakit, saya menjerit seperti dalam kesaksian tadi. Sakit Tuhan, berat Tuhan, saya dipukul, saya dijual, saya pernah diperkosa. Saya tidak mengenal bapak ibu saya. Katakan itu kepada Tuhan. Berikan hatimu yang hancur itu kepada Tuhan. Dia tidak jauh, dia ada di hatimu. Roh Kudus, Bapa kita, Bapa Yahweh ada di hati kita. Serahkan hari ini juga jangan tunda. Ini Bapak, seperti saya katakan kepada anak itu, serahkan hatimu yang hancur, lebus dan sudah tercabik-cabik. Tuhan, berikan saya hati yang baru. Bapak, saya rindu untuk mempunyai kasih Bapak. Saya rindu untuk dipeluk Tuhan. Kalau Tuhan pernah encounter saya untuk menyatakan, I'm your dad, I love you Maya, He can do the same for you. Biar dia memelukmu dan menyelesaikan luka hatimu. Yang terlepas, yang hari ini masih terikat, dilepaskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar selesai hari ini Tuhan. Roh Kudus terus berperkara dengan kami dan menyelesaikan. Dan kami boleh bertemu dengan Bapa di surga secara pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terus berbicara Tuhan. You are a good Father. It's who you are. It's who you are. Yes, Father. That's who you are.
Sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih pagi hari ini. Kami sudah bangun tanpa kurang suatu apapun dan dengan keadaan baik. Kami tahu Engkau selalu menyertai hidup ini. Engkau selalu memberkati kami selalu. Terima kasih untuk firman yang telah disampaikan oleh Maya Tuhan, yang begitu memberkati kami semuanya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau sebentar kami akan menyambut tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih dan kami percaya perjamuan kudus ini Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah ini. Kami akan memakan dengan cara yang benar dan betul. Kami akan memakan dengan iman percaya kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kita memakan dan meminum perjamuan kudus ini, kuasa-Mu menyertai selalu kehidupan ini. Berkat menyertai kami selalu. Yang sakit Kau sembuhkan, yang berbeban berat Kau memberikan kelegaan, yang membutuhkan jawaban Kau memberikan jawaban. Terima kasih Roh Kudus. Sebelum kami memakan dan minum, ampuni segala kesalahan kami, apapun yang kami buat sengaja maupun tidak. Kau terus menuntun memimpin kami selalu Tuhan. Layakan kami untuk menyambut perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Oh haleluya, 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 haleluya. Sebab apa yang telah kutuliskan padamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita mengangkat roti ini tinggi-tinggi. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat cawan ini tinggi-tinggi di atas kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Allah yang begitu baik atas kehidupan kami. Terima kasih atas perjamuan kudus ini. Terima kasih yang Kau telah berikan pada kami semua.
kasih hari ini atas perjamuan kudus ini. Dan kami sudah menerima kesembuhan. Kami sudah menerima kelegaan. Kami sudah menerima jawaban yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba serahkan anak-anakmu ke tangan-Mu. Engkau terus menyertai, memimpin dan menuntun setiap kehidupan mereka semuanya. Tutup bungkus mereka dan kuasa darah-Mu yang kudus. Keluarga lepas keluarga, semuanya di dalam perlindungan yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Mari saja kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, 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 Bapa kami yang di surga, segala pujian syukur kami kembalikan kepada Tuhan. Sehingga hari ini kami bisa berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur sebab kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Siang hari ini kami pun membawa doa-doa kami ke hadapan Tuhan. Kami tetap terus berdoa, bersyafaat untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami tetap terus membawa untuk pemerintahan Indonesia. Biar ada kedamaian Tuhan atas negeri kami. Biar ada shalom Tuhan turun atas Indonesia. Pengenalan dan takut akan Tuhan ada atas bangsa ini. Sehingga banyak jiwa-jiwa orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan dapat mengenal Engkau Tuhan, dapat mengenal pribadimu. Sehingga dari mulut mereka mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami rindu atas bangsa ini ya Tuhan. Kami rindu ada jiwa-jiwa mereka yang terhilang, mereka yang tersesat. Mereka berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa hari ini. Begitu banyak gereja-gereja Tuhan yang sedang mengadakan ibadah ya Bapa. Engkau memberkati setiap ibadah-ibadah yang ada ya Tuhan. Bahkan terlebih khusus kami berdoa buat gembala kami
buat Pak Niko beserta 4 wakil gembala yang ada, seluruh staf pelayanan yang ada ya Tuhan, dari pusat sampai ke cabang-cabang khusus sampai ke cabang ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang mengurapi oleh hamba-Mu ya Tuhan beserta 4 wakil gembala yang ada, sehingga pelayanan di GBI Jalan Gatot Subroto biarlah banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami juga mau berdoa buat gembala khusus kami ya Tuhan, Pak Sony Waplo ya Tuhan, bersama Ibu. Engkau memberkati dalam setiap pelayanan hamba-Mu dimanapun dia berada. Kiranya berkat Tuhan ada atasnya, bahkan dia menjadi berkat di dalam setiap pelayanannya dimanapun Engkau tempatkan hamba-Mu ini ya Bapa. Secara khusus juga kami mau berdoa buat tempat ini ya Tuhan, buat GBI Wow, buat hamba-Mu, buat Pak Iwan, buat sekeluarga di dalam pelayanan di GBI Wow ya Tuhan. Kami mau mengucapkan berkat buat hamba-Mu, biar berkat damai serta sukacita turun ke atas hamba-Mu dimanapun Engkau menempatkan hamba-Mu sebagai gembala di tempat ini, dalam setiap kegiatan, dalam setiap usahanya ya Tuhan. Dia senantiasa mengandalkan Tuhan, dia menghadirkan Tuhan di dalam setiap kegiatan ini ya Tuhan. Bahkan dia dipertemukan dengan orang-orang yang tepat, sehingga ada jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan, mengenal melalui pelayanan hamba-Mu ini ya Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami juga bersyukur buat kami di tempat ini, buat GBI Wow yang Engkau sudah bukakan untuk kami beribadah di Kuningan City ini ya Bapa. Kami berdoa biar mall ini ya Tuhan diberkati Tuhan. Setiap pengelola di tempat ini, setiap mereka yang sudah memberi kesempatan untuk kami berbakti di tempat ini, Engkau yang memberkati mereka semua, sehingga shalom Tuhan juga ada atas tempat ini. Dan biarlah banyak jiwa-jiwa yang datang untuk berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga mau terus berdoa ya Bapa untuk jemaat-jemaat Tuhan. Mungkin mereka yang dalam keadaan sakit, mereka dalam keadaan lemah, mungkin mereka yang tidak memiliki pengharapan. Kami berdoa dari tempat ini, memberkati kehidupan mereka. Mereka yang sakit sudah disembuhkan, mereka yang lemah sudah dikuatkan, bahkan mereka yang jauh daripada Tuhan, mereka akan ditarik kembali ke dalam tali kasih-Mu ya Bapa. Secara khusus kami juga mau berdoa buat Ibu Ros. Biar Engkau memberkati Ibu Ros dengan berkat kekuatan kesehatan, karena kami percaya Engkau sudah rela mati menebus dosa dan pelanggaran kami. Sakit penyakit kami Engkau sudah tanggung di atas Golgota, dan itu yang kami percaya bahwa Ibu Ros sudah dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Begitu juga dengan Pak Seo ya Tuhan, kami berdoa buat tulang belakangnya yang bermasalah. Kami juga percaya bahwa kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan Pak Seo ya Tuhan, sehingga dia pulih, dia sehat, dia kembali beraktivitas, melakukan hal-hal yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari ini, buat kami yang hadir di tempat ini, bahkan jemaat-jemaat-Mu yang mungkin melalui YouTube, melalui online. Engkau memberkati kami semua, sehingga di dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap tugas, di dalam setiap usaha kami tetap mengandalkan Tuhan. Dan biarlah melalui kehidupan kami, nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami selesai beribadah di tempat ini. Kami rindu menerima berkat dari hamba-Mu. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita. Untuk menerima berkat dari Tuhan, damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Amin.